Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali ini Review Gadget akan melakukan sebuah review dari smartphone Xiaomi Mi 8. Jadi setelah beberapa hari Review Gadget menggunakan smartphone ini, dan Review Gadget saat ini akan melakukan review terhadap produk Xiaomi Mi 8. Seperti yang kalian lihat sendiri, Xiaomi Mi 8 ini adalah smartphone flagship dari Xiaomi, di mana ini adalah smartphone Xiaomi yang tidak resmi masuk ke Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian lihat, kalian cari di toko resmi, itu tidak akan ada yang jual Xiaomi Mi 8, adanya Xiaomi Mi 8 Lite. Terus, tapi sebelum kita membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini, mari kita akan lihat terlebih dahulu spesifikasi dari smartphone ini. Oke guys, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini. Tapi yang pertama kita akan bahas adalah kelebihannya terlebih dahulu. Dimana kelebihan pertama yang kalian akan rasakan ketika kalian menggunakan Xiaomi Mi 8 ini adalah dari sisi kameranya. Ya, betul sekali, kameranya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada simbol kameranya. Kita bisa lihat dia punya beberapa mode, di mana ada mode video, portrait, night mode, kemudian ada slow motion. Slow motionnya ini bisa sampai 960 fps. Jadi tapi dia setahu saya cuma bisa di 720p 960 fps-nya. Terus kita bisa buat short video. Jadi kalau misalnya kalian pernah buat video IG story yang terbatas 1 menit, nah di sini Xiaomi Mi 8 melengkapi softwarenya dengan short video itu yang kayak 1 menit itu. Tapi dari banyak fiturnya kita bisa lihat di sini paling kerasa adalah di fotonya, di mana dia dilengkapi dengan AI dan HDR, di mana dynamic range-nya itu sangat-sangat bagus. Nanti kita akan lihat beberapa sampel dan foto dan video dari smartphone ini. Dan kelebihannya yang berikutnya adalah foto portrait mode dari Xiaomi Mi 8 ini bisa di-adjust untuk level blur-nya. Tapi itu hanya berlaku untuk di kamera belakang ya. Untuk kamera depan tidak berlaku untuk adjusting blur-nya. Saya akan tunjukkan kepada kalian untuk adjusting-nya. Jadi kita akan coba, ini akan saya buka foto galerinya. Dimana di sini itu kita akan bisa melihat nih, ketika kalian foto portrait mode pakai kamera belakang, kalian akan mendapatkan simbol ini di galeri kalian. Nah, kalian tinggal tekan ini. Kalian bisa melakukan adjusting blur levelnya. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa melakukan adjustingnya. Kalian bisa lihat dari video ini, kita bisa lihat nih, dia melakukan blurring di bagian belakangnya nih lebih kuat dibandingkan kalian misalnya potret dengan mode AI. Tadi kalian bisa edit lagi. Tapi itu hanya berlaku untuk kamera belakang ya guys. Tapi kalau kamera depan nggak berlaku untuk adjusting blurnya. Kalian tinggal save saja seperti itu. Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kalian Review Gadget menguji coba kamera dari Xiaomi Mi 8. Kalian tulis ke komentar pendapat kalian mengenai smartphone ini. Apakah suaranya oke? Apakah kalau misalnya dibuat vlog ini stabil atau enggak? Ini pakai kamera depan ya guys. Jadi kalian lihat sendiri bagaimana kualitas gambarnya, bagaimana kualitas audionya. Tulis ke komentar ya guys. Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kalian Review Gadget menguji coba kamera belakang dari Xiaomi Mi 8. Jadi kalian bisa lihat kestabilan gambarnya seperti apa, dan dynamic range-nya ini jadi sunset, dan kita bisa lihat sendiri bagaimana kualitas gambarnya, kualitas audionya. Apakah oke nggak sih kalau smartphone ini dibuat vlog? Kalau Review Gadget melihat sih harusnya sih oke untuk dibuat vlog, apalagi kestabilan gambarnya juga oke, dan suara mikrofonnya pun oke kalau dibuat vlog. Tapi terus pendapat kalian mengenai kamera dari Xiaomi Mi 8 ini kamera belakangnya ya guys. Jadi kalian lihat sendiri dynamic range-nya seperti apa. Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kalian Review Gadget menguji coba kamera Xiaomi Mi 8, kamera depannya di dalam kondisi indoor. Bagaimana kualitas audionya, kualitas gambarnya, apakah oke atau tidak oke? Kalian tulis di kolom komentar ya guys, pendapat kalian mengenai kualitas audionya, kualitas videonya. Ini hanya dibantu oleh satu lampu kamar aja, tapi nggak ada bantuan lampu apapun. Jadi kalian bisa lihat sendiri bagaimana kualitas gambarnya. Kalau Review Gadget lihat sih sudah oke, dan bisa digunakan untuk pembuatan konten. Bahkan kalian nggak perlu beli kamera, kayaknya ini sudah cukup untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Tapi kita lihat pendapat kalian mengenai kamera depannya kalau dipakai di indoor ya guys. Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kalian Review Gadget menguji coba kamera belakang dari Xiaomi Mi 8 digunakan dalam kondisi indoor.
Jadi bagaimana kualitas audionya, dan ini dipegang handheld ya, tanpa bantuan mini tripod atau GorillaPod atau semacamnya, ini semua dipegang tangan. Bagaimana kestabilan gambarnya dan bagaimana kualitas audionya, ini menggunakan kamera belakang dari Xiaomi Mi 8. Kalau menurut review gadget, harusnya kamera dari Xiaomi Mi 8 ini bisa digunakan untuk buat konten. Kalau misalnya kalian mau buat konten di YouTube atau misalnya kalian mau buat video-video singkat, kamera belakangnya ini sudah cukup oke. Oke guys, terus pendapat kalian mengenai kualitas kamera belakang dari Xiaomi Mi 8 kalau digunakan pada saat indoor? Kelebihan yang selanjutnya adalah adanya fitur dual GPS. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, itu ada fitur dual GPS di sini. Jadi kita bisa mengatur GPS-nya ini tuh lebih akurat dibandingkan kalau kita pakai GPS yang biasa tidak dual GPS. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini akan meningkatkan akurasi GPS kalian ketika kalian gunakan Google Map dan lain sebagainya. Oke guys, yang ketiga adalah dari smartphone ini itu memiliki performance yang sangat baik, di mana seperti kita udah uji coba kemarin, itu adalah game-game yang berat dari Fortnite hingga game-game ringan kayak Mobile Legends, Brawl Stars, dan lain-lain itu bisa berjalan dengan lancar dan rata kanan semua, dan tidak perlu khawatir kalian smartphone ini, di mana yang kelebihan berikutnya adalah manajemen panasnya itu sangat baik. Kalian bisa lihat dari video tes gaming yang sebelumnya review gadget buat, di mana di smartphone ini itu tidak pernah lebih dari 36 derajat. Itu pun kalau 36 derajat itu kalau kita main game Fortnite dengan setting grafis paling tinggi. Tapi nggak ada lag sama sekali waktu bermain game itu, dan untuk game-game lain malah suhunya lebih rendah, malah sekitar 30 derajat sampai 29, 28, sampai 33 maksimal kalau game-game lain. Mungkin karena Fortnite memang butuh resource yang besar. Tapi itu adalah kelebihan dari smartphone Xiaomi Mi 8 ini, dia manajemen panasnya baik sekali. Terus kemudian juga kita bisa lihat juga secara desain dari smartphone ini, secara desainnya itu memang benar-benar menarik, bagus banget. Meskipun ini bahannya kaca, dan kalau misalnya kalian bahan kaca itu meskipun dia cantik, dia memang cantik banget secara desain ini, menarik, USB Type-C, terus kemudian posisi fingerprint, kameranya bagus banget, tapi ya memang itu kelemahannya, dia bisa ngecap jari di sini. Dan ini agak licin ya guys, kalau misalnya kalian tahu, bodinya ini agak licin karena terbuat dari kaca. Selanjutnya adalah kecepatan charging dari smartphone ini, di mana charging dari smartphone ini tuh sangat cepat, karena smartphone ini sudah mendukung quick charge, yang dimana di charger bawaannya itu bisa mengecas dari 4% baterai ke 75% itu hanya dalam waktu 30 menitan. Sedangkan dari 75 ke 100 itu memang membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Tapi kalau di total semuanya dari 4% ke 100% itu hanya butuh waktu 1,5 jam dengan baterai 3400 mAh. Itu sudah cukup cepat. Dan kalau misalnya kalian butuh fitur kayak NFC, terus kemudian juga fitur OTG, smartphone ini sudah mendukungnya. Terus kemudian dari overall memang secara kelebihannya yang saya ceritakan itu hanya sebagian kecil dibandingkan kelebihan-kelebihan lainnya yang memanfaatkan prosesor Snapdragon 845 dan lain-lainnya. Tapi overall secara kelebihan yang poin-poin utamanya adalah seperti itu. Kalau misalnya kalian menggunakan smartphone ini dan kalian tahu kelebihan lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar supaya dapat membantu teman-teman lain yang membutuhkan informasi seputar Xiaomi Mi 8 ini. Meskipun dengan harganya yang 5 jutaan, dan smartphone ini punya banyak kelebihan yang seperti review gadget sebutkan sebelumnya, tapi smartphone ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan tentunya semua smartphone nggak ada yang sempurna, pasti ada plus minusnya. Kalau minus yang dirasakan adalah kalau smartphone ini dibuat gaming itu baterainya boros. Jadi baterainya kalau buat main gaming, kemarin kita coba, kita main 1 jaman itu bisa berkurang sampai 40%. Karena itu memang game yang cukup berat waktu kemarin kita uji coba gaming. Dan kalau menurut review gadget, kalau misalnya kalian incar HP ini hanya untuk bermain game, sayang banget, karena sebenarnya potensi maksimal di HP ini tuh bukan untuk hanya main game, tapi bisa melakukan banyak aktivitas. Meskipun ini bukan fokusnya ke gaming, yaitu tadi baterainya lemah kalau buat main game. Tapi kalau untuk sehari-hari, kalian dari pagi sampai malam, jadi ini juga saya sudah pakai seharian, saya udah pakai buat sosial media dan nonton video dan lain-lain, itu masih sisa setengah, masih kurang lebih sisa 50-60%. Dan ini sangat oke kalau misalnya kalian gunakan untuk sehari-hari. Tapi kalau untuk main gaming, saran saya mungkin kalian bisa cari smartphone kayak Pocophone F1 yang memang baterainya jauh lebih besar daripada ini.
Oke guys, kita akan bahas untuk kekurangan berikutnya, dimana sayang sekali meskipun dia support OTG, dia support NFC, tapi dia kalau kita cek di sini dia itu nggak support MHL. Jadi kalau misalnya kalian butuh koneksi ke MHL atau HDMI eksternal, di sini sih tulisannya nggak support. Cuma saya nggak tahu apakah memang secara real itu support atau nggak support. Kalian juga kalau misalnya kalian punya Xiaomi Mi 8 dan pernah konekin ke layar LCD dan pakai HDMI dan bisa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Cuma kalau saya ngujinya pakai software, di sini dia bilang nggak support MHL. Tapi nggak tahu kenyataan di lapangannya, kenyataan di sehari-harinya apakah kalian bisa support ke MHL atau tidak. Selanjutnya dari sisi kekurangannya adalah dari sisi material kacanya ini yang memang agak licin ya, karena memang bahan kaca tuh biasanya licin untuk smartphone dan gampang kotor. Kalau misalnya kalian lihat di sini tuh bisa cap jari bisa kelihatan di sini. Untungnya Xiaomi itu menyediakan soft case. Jadi soft case ini tersedia di kalian kalau misalnya kalian beli smartphone ini, kalian sudah dapat soft case. Tapi saran review gadget juga kalian harus gunakan kayak untuk pelindung untuk kameranya ya. Meskipun secara materialnya dari smartphone ini tuh sebenarnya sudah oke, dan dia sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 5 untuk layar depannya. Tapi ya kembali lagi, lebih aman kalau kalian menyediakan pelindung tambahan untuk smartphone kalian, apalagi budget kalian pasti kan juga bakal terkuras lumayan untuk membeli sebuah smartphone ini. Jadi kesimpulannya, apakah smartphone Xiaomi Mi 8 ini layak untuk dibeli? Jawabannya bergantung kepada kalian. Apakah kalian membutuhkan sebuah smartphone yang fokus kalian adalah buat gaming? Kalau iya, maka smartphone ini saya kurang rekomendasikan. Meskipun dia bisa performanya untuk main game apapun, tapi mengingat daya tahan baterai itu adalah kunci ketika kalian main game, maka saya lebih menyarankan kalian beli kayak smartphone Pocophone di rentang harga yang sama, tapi kalian mendapatkan prosesor 845 dan baterai 4000 mAh. Jadi, di luar kalian fokusnya ke gaming, kalau kalian gunakan sehari-hari dan bermain game sekedar bermain game aja, yang kalian nggak intens main gamenya, terus kemudian kalian butuh kamera yang bagus, Xiaomi Mi 8 ini sangat worth untuk dibeli, di mana kalian bisa lihat tadi hasil gambarnya seperti apa, terus hasil videonya seperti apa, dan untuk desainnya juga cantik, dan overall, HP ini layak untuk direkomendasikan bagi kalian pengguna sehari-hari dan bukan untuk fokusnya ke gaming ya guys, karena baterainya sangat kurang recommended untuk bermain game jangka panjang seperti itu. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Tulis pendapat kalian mengenai Xiaomi Mi 8 ini, apakah menarik untuk dibeli atau tidak? Kalian tulis di komentar. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe channel ini, dan nantikan video-video kami selanjutnya. See you di next video. Bye bye.